kakekmu sakit butuh uang. Makanya kamu kerja di sini. Ikut aku saja, aku kasih kamu uang. Tolong. Lari. Kamu gak bakal bisa kabur. Dulu kamu sombong sebagai nona besarku, sekarang. Bakalan di tempat tidurku, bikin deg-degan banget. Tolong, tolong aku. Guantang. Siapa kamu? Jangan ikut campur. Sudah beres. Panas sekali, aku sangat kepanasan. Feng Yunxiao, tolong bantu aku. Dokter, Beri aku waktu lagi. Pasti bisa kumpulkan 1 juta, tak bisa kehilangan. aku bisa beri kamu waktu 3 hari. Jika tidak bayar, tempat tidur harus dikosongkan. Aku. Tuan Feng, Nona Gu mencarimu. Biarkan dia masuk. Feng Yunxiao, terima kasih semalam. Bisakah kamu bantu aku sekali lagi? Aku butuh 1 juta. Bisakah meminjamnya padaku? Aku bisa jadi pacar kontrakmu. Baru tidur mau dekat dengan bos Feng. Memang tak tahu malu. Kamu minta uang dariku. Jadi semalam itu transaksi. Ataukah ini rencana yang kamu siapkan? Tidak. Aku terpaksa meminjam uangmu. Jadi kenapa cari aku? Apakah kamu menyukaiku? Sejak keluarga Gu bangkrut, aku tidak berhak menyukainya. Aku tahu status kita berbeda. Tenang. Aku tidak akan menyukaimu, juga tidak akan punya pikiran lain padamu di masa depan. Ambil uangnya dan pergi. Aku nggak mau lihat kamu. Ini nggak cukup, aku butuh 1 juta. Feng Yunxiao, kumohon. Kamu cuma berharga segitu. Gimana bisa kasih aku uang? Aku siap lakukan. Apa saja bisa dilakukan. Betul, asalkan kasih aku 1 juta. Aku siap lakukan. Kalau begitu, buka bajumu. Apa kamu bilang? Bukankah bisa lakukan apa saja? Aku suruh kamu buka baju. Kalau nggak bisa, pergi saja. Silakan, Nona Gu. Aku lepas. Demi uang, kau rela buang harga diri. Sungguh lucu. Wanita yang aku suka selama 3 tahun. Asal aku dapat uang, apapun kau suruh, aku bisa lakukan. Baiklah. Kalau begitu, lepaslah. Bersambung. Kamu gila? Berani buka baju di depan umum. Nanti dibayar tidur denganmu? Ya, asal bisa kasih uang apa saja aku mau. Kamu benar-benar. Lihat apa? Aku bisa kasih kamu 1 juta, tapi kamu harus jadi kekasih kontrakku. Sampai aku bosan. Siapkan kontrak, ya.
Ambil uangmu dan pergi. 2 bulan kemudian, Nona Gu, Anda hamil. Berdasarkan hasil USG, Anda seharusnya sudah hamil 5 minggu. Akankah dia mengakui anak itu? Dia adalah ayah dari anak tersebut. Aku harus memberitahunya. Feng Yunxiao. Saya Nona Gu. Tuan Feng bukanlah orang yang bisa Anda temui kapanpun Anda mau. Tolong jangan ganggu beliau dengan hal-hal sepele. Apa yang harus kukatakan? kita punya anak? Apakah dia akan berpikir aku menjebaknya? Gu Wontang. Kenapa kamu ada di sini? Apakah datang untuk mencari pria kaya biar aku mengurus kamu? Siapa kamu hormat? Hormati. Masih merasa diri seperti nyonya besar. Ikuti abang saja, abang punya uang, abang akan baik padamu. Lepaskan, lepaskan. Jangan sentuh dia. Siapa itu? Tuan Feng, saya tidak menyinggung Anda. Dia orangku. Dia bilang aku adalah miliknya. Tuan Feng, Bagaimana bisa? terlibat dengan Kamu akan bernengan dengan kacau. kamu akan bertunangan. Bersambung, bersambung, bersambung. Kamu mau bertunangan. Itu bukan urusanmu. Kenapa urusanku? Bosku bertunangan. Tidak ada hubungannya dengan kontrak. Tidak, kamu mau bertunangan. Kontrak kita juga harus berakhir. Berakhir? Apa kamu tertarik pada pria lain? Pria yang barusan itu? Karena aku tidak lagi memberimu uang, kamu mau memikat dia? Aku tidak punya pilihan. Kamu mau bertunangan mengapa masih menyiksaku? Aku tidak mungkin jadi orang ketiga. Feng Yunxiao. Pernahkah kamu mencintaiku? Bagaimana mungkin aku mencintaimu? Kamu rela menjual diri demi uang. Mengapa tak melepasku, tetap menyiksaku? Kenapa menangis? Guantang, kamu yang dulu menggodaku. Feng Yunxiao, aku akan berusaha melupakanmu, aku tidak ingin mencintaimu lagi. Anak. Anakku. Bersambung. Dia bernama Guantang, peliharaan Feng di rumah. Ku dengar dia yang menggoda Feng. Orang jahat ini. Berani ambil pria dariku. Aku ingin kau mati. Tolong aku. Tolong anakku. Selamatkan kamu. Guantang. Lihat baik-baik siapa saya. Saya adalah Kiao Yifei dari keluarga Kiao. Dan tunangan dari Yunxia. Kamu sengaja menabrak saya. Benar. Kamu wanita perebut laki orang. Saat menggoda pria lain, apakah tidak memikirkan akibatnya?
Apa yang mau kamu lakukan? Tentu saja menggores wajahmu. Lihat kamu masih bisa menggoda pria. Pergi. Jangan ikut campur. Membunuh orang di jalan, aku laporkan. Sialan. Kamu baik-baik saja. Tolong aku. Tolong aku. Jangan takut, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Nona Gu keluar pekarangan dan berpelukan dengan pria. Mereka terlihat sangat akrab, mungkin pasangan? Bersambung. Nona Gu keluar dari pekarangan dan berpelukan dengan seorang pria. Mereka terlihat akrab. Mungkin pasangan? Aku dengar Nona Gu bilang dia mencintainya, suka padanya, mereka juga akan pergi ke luar negeri bersama. Pergi, jangan ikut campur urusanku. Cari, gali sampai dasar, aku harus menemukannya. Siap. Dokter Jiang. Pasien hamil, pendarahan berat, belum pasti bayi bisa diselamatkan. Dokter Jiang, kumohon. Selamatkan anakku. Tenang saja. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau bayinya tidak selamat, apakah Feng Yunxiao akan sedih? Area A sudah selesai Tidak ditemukan. Chuan Fong. Miss Gu hamil. Dia hamil, dia akan punya anak saya. Dari mana dia dapat uang? Dari pria itu. Itu sponsor barunya. Ditemukan. Miss Gu di rumah sakit swasta Mingde. Ayo pergi. Pergi ke rumah sakit swasta Mingde. Bersambung. Ini suntikan untuk istirahat yang baik. Anak itu akan baik-baik. Terima kasih, dokter. Mereka adalah keluargamu. Belum memberitahu mereka tentang anak. Dilem. Dia datang, dia mencariku. Aku mohon, bantu aku. Aku harus pergi dari sini. Chuan Fong. Tangkap dia. Baik. Guantang. Berani sekali kamu mengkhianati aku. Siapa pria itu? Bersambung. Guantang. Berani sekali kamu mengkhianati aku. Siapa pria itu? Dia memberimu lebih banyak uang. Pria apa Guantang? Kamu makin pandai akting. Kamu bicara apa? Mengkhianati aku. Tak takut dengan akibat yang tak bisa kamu tanggung? Feng Yunxiao, kamu gila. Aku kembalikan uangmu. Kontrak sudah berakhir. Itu bukan pilihanmu. Kartu ada 100 juta. Cukup untuk seumur hidupmu. Kamu suka uang, kan? Aku berikan padamu. Kamu siapa? Kamu baik-baik saja? Kamu pria itu. Tangkap dia. Iya. Kamu siapa? Jangan macam-macam, ini rumah sakit. Feng Yunxiao, hentikan mereka. Rumah sakit. Patahkan tangannya. Jangan. Berani menyentuh wanitaku harus bayar harga. Dia dokter. Penolong hidupku. Bersambung.
Berani menyentuh wanitaku harus bayar harga. Dia dokter. Dia menyelamatkan hidupku. Lepaskan dia. Pemantauan di Manor diretas. Aku bertanya pada orang-orang, katanya pemilik mobil itu wanita, bahkan menghina Nona Gu sebagai orang ketiga. Dokter. Bagaimana keadaan anaknya? Anaknya tidak selamat. Selidiki. Siapa yang menyakiti Guantan? Aku ingin dia menemani anakku kematian. Iya. Siapa lagi? Tunanganmu. Kenapa tidak memberitahuku kalau hamil? Kamu sudah menikah. Kenapa harus memberitahu kamu? Kamu tidak berpikir. Aku minta uangmu lagi kan? Kalau kamu memberitahuku, aku akan menjagamu. Aku akan bertanggung jawab. Bagaimana bertanggung jawab? Buang ibu, simpan anak? Atau biarkan anakku menganggap tunanganmu sebagai ibunya? Sekarang mengatakan ini sudah tidak ada artinya. Jangan khawatir, aku akan membalas dendam untuk anak kita. Apa yang kamu mau lakukan? Bersambung belum selesai. Tidak, jangan. Richard. Kamu mau membunuhku? Kamu tidak boleh melakukan ini, aku kan tunanganmu. Tunangan. Kamu bahkan tidak pantas mendapatkannya. Kamu menyakiti istriku. Itu membunuh anak saya. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Itu adil. Dia tidak mengandung anakmu. Kamu telah tertipu oleh wanita itu. Apa yang kamu katakan? Itu benar. Guantang menganggapmu lebih dari seorang. Dia memiliki hubungan ambigu dengan banyak. Aku melihat dia memeluk pria lain. Aku tidak suka jadi aku memberinya pelajaran. Kalau tak Omong kosong. jelas kamu. Menyetir menabrak aku, kamu bilang kamu tunangan Feng Yun Xiao, menghina aku sebagai orang ketiga, bahkan ingin menggores wajahku. Lihat baik-baik siapa aku. Wanita ini pandai beraktingnya. Tidak heran Yun Xiao ditipu lama olehmu. Yun Xiao, yang aku katakan benar. Periksa CCTV jika CCTV, semua sudah. kamu ingin menghilangkan. Bisa tanya ke pengawal. Pasti ada saksi. Kamu putri keluarga Kiao. Menyuap dua saksi itu mudah. Dia tidak mungkin menyuap aku. Bersambung. Kamu putri keluarga Kiao. Menyuap dua saksi mudah. Dia tidak mungkin menyuap aku. Paman Feng. Anak baik, kamu pasti menderita. Feng Yun Xiao, jangan percaya Yi Fei, percayalah padaku. Aku ada di lokasi. Aku bisa buktikan tidak berbohong. Jadi memutuskan untuk mencemarkan nama. Apa membuatmu dicemarkan nama baik oleh Paman Feng? Bukti jelas. Mengapa kamu masih? Apakah haruskah bersama pria lain di tempat tidur baru dianggap sah? Ada cara lain untuk membuktikan. Bukankah kamu sudah keguguran? Gunakan anakmu mati dan lakukan tes DNA dengan Yun Xiao. Itu mustahil. Kamu kenapa gelisah? Apa takut hasil DNA keluar dan kamu tak bisa berdebat? Guantan, jujurlah padaku, anak yang kamu kandung itu benar anakku atau tidak? Sudah atau tidak sudah tidak penting lagi. Kamu akan menikah, kontrak kita harus diakhiri. Yun Xiao lihat, ketahuan wanita ini kabur, mengkhianatiku. Mau pergi dengan mudah, Guantang, jangan mimpi. Insya. Menurutku, wanita tidak tahu malu kayak dia harus digilir ratusan kali biar kapok. Feng Yun Xiao, Bawa dia ke atas. tanpa perintahku. Tidak boleh menurunkan dia. Lepaskan aku, kamu akan menikah, mengapa masih tak? Yun Xiao, apa maksudmu? Wanita itu mengkhianatimu, apa haknya di sisimu? Nona Kiao, jaga harga dirimu. Aku sudah bilang. Aku tidak akan menikahinya, jangan campuri urusanku. Antar tamu keluar.
Feng Yunxiao, membuat aku marah ya. Dia tidak pantas kamu perlakukan dengan begitu baik, Yun Xiao, Feng Yun Xiao. Bersambung. Maaf sayang. Mama tidak bisa biarkan papa tahu kamu ada. Kamu pasti mengerti mama. Bukan? Sini. Mau apa kamu? Kamu yang kesini. Atau aku sebelumnya. Mau kamu. Aku baru keguguran, tidak bisa melakukan itu. Aku tidak pernah berpikir menyentuhmu. Yang sudah disentuh orang lain. Aku merasa kotor. Bersambung. Aku tidak pernah berpikir menyentuhmu. Yang sudah disentuh orang lain. Menurutku itu kotor. Pada akhirnya, kamu tidak pernah mempercayaiku. Bisa membuktikannya padaku. Mengapa kamu tidak melakukan tes DNA? Oke, aku kotor. Aku sudah tidur dengan banyak pria. Aku sangat kotor. Mengapa tak mau membiarku pergi? Anda punya kecenderungan berbagi wanita dengan orang lain? Guantang. Saya peringatkan kamu. Jangan menyentuh batasku. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Sebelum kontrak berakhir. Kamu tidak boleh meninggalkan rumah sedikit pun. Dengan alasan kamu batasi kebebasan, kamu sudah tidak bebas lagi. Feng Yun Xiao. Urus keluar rumah sakit untuk kakekmu. Kalau tidak, mengapa harus mengusir orang? Saya yang membayar tagihan. Anda telah menyinggung keluarga Feng. Tidak ada rumah sakit di kota ini yang berani menerima kakekmu. Mereka hanya akan memberimu waktu 1 jam. Feng Yun Xiao yang melakukannya. Jika kau punya masalah denganku, hadapi aku. Mengapa kau menyerang kakekku? Bersambung. Feng Yun Xiao. Feng Yun Xiao lah yang melakukannya. Jika punya masalah, hadapi aku. Mengapa memukul kakekku? Ada apa dengan ayahku? Kemarin pulang terus teriak jantungnya tidak nyaman. Masuk rumah sakit. Lebih baik kamu jangan buang waktu untukku. Tak akan menikah denganmu. Feng. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Cuma kemarin terlalu capek merawat paman Feng. Mari kita naik mobil. Kamu berani saingan dengan Nona Qiao? Tidak tahu diri. Masih ada 50 menit lagi. Apa yang harus aku lakukan? Halo, Dokter Jiang. Kakek diusir dari rumah sakit. Bisa tolong aku? Kamu datang temui aku. Baik. Aku segera ke sana. Tidak boleh keluar, perintah. Jangan halangi, urusan penting. Lepaskan dia. Tuan Feng bersama Nona Kia. Cepat atau lambat juga akan mengusirnya. Pemeran utama tidak tampil, bagaimana Nona Qiao bisa memulai pertunjukan? Hanya melakukan dapat 5 juta, Nona Qiao memang murah hati. Bersambung. Dokter di kota ini tidak mau menerima kakekku. Tanpa dokter, kakekku bisa meninggal. Menempatkan kakek di hotel sementara, jika Kita pergi keluar kota. ke luar negeri, ada cara. Keluarga Feng punya kekuasaan kalau tidak ingin kakekku hidup. Siapa berani menerima kakekku? Bagaimana dia bisa begitu kejam? Kalian pernah saling mencintai. Saling mencintai. Aku tidak punya hak mencintainya. Aku hanyalah mainannya.
Hari ini merepotkanmu. Tidak capek. Aku dan paman kita sangat. Aku ngobrol dengannya. Bukankah itu Nona Gu? Pria di sampingnya itu Dr. Jiang. Kenapa mereka keluar dari hotel? Apakah mereka datang ke sini? Tidak apa-apa, menangis saja. Menangis sebentar akan lebih baik. Wantong, jangan takut. Aku belajar kedokteran. Ada teman baik. Jika rumah sakit tidak menerima, bisa periksa secara pribadi. Selalu ada jalan. Dr. Jiang, terima kasih. Tanpa kamu, mungkin aku tidak bisa bertahan. Tidak apa-apa. Tanpa dia, kamu tidak bisa bertahan? Apakah orang bermarga Jiang ini begitu penting bagimu? Bersambung. Dr. Jiang, terima kasih. Tanpa kamu, aku tidak bertahan. Tidak apa-apa. Tanpa dia, kamu tidak akan bertahan. Dia ini sangat penting bagimu? Insya Janggonmar, mungkin semua ini hanya kesalahpahaman. Kesalahpaham. Pria dan wanita depan hotel. Apalagi yang bisa disalahpahami? Feng Yunxiao, kamu bukan siapa-siapa. Apa hakmu melarangku berteman dan bergaul? Aku yang mendanai kamu. Kamu adalah wanitaku. Kenapa tidak bisa mengaturmu? Aku sudah mengembalikan uangmu. Kita tidak ada hubungan lagi. Mau memutuskan hubungan denganku? Karena dia? Dokter Feng Yunxiao, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Berani menyentuh wanitaku. Selalu ada harga yang harus dibayar. Feng Yunxiao, hentikan. Yunxiao memperlakukanmu dengan sangat baik. Guantang, kau benar-benar tidak tahu bagaimana menghargainya. Lihat, Seberapa parah kekasihmu dipukuli? saya kira Feng Guantang, yang akan membunuhnya. Semua ini karena kamu. hentikan, Feng Yunxiao. Tidak mengkhianatimu. Bersambung. Feng Yunxiao bakal bunuh dia. Guantang, semua ini karena kamu. Berhenti Feng Yunxiao. Aku tidak mengkhianatimu. Dokter Jiang bantu urus kakek. Kamu usir kakek dari rumah sakit. Kita cari tempat. Kakekmu dirawat inap. Bukan Yunxiao. Dia menipumu. Di- Wanita ini sangat licik. Pasti aku bilang diam. Sekarang jelaskan. Aku bisa membiarkannya pergi. Aku tidak bisa menjelaskannya. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Apa hakmu bersikap otoriter? Jangan pernah mengatakannya lagi. Aku akan membunuhnya sekarang juga. Bukankah kamu mengusir kakekku? Mengusir orang lanjut usia yang sakit dan terbaring di tempat. Aku menyinggung keluarga Feng Mu dan kamu. Aku ingin memohon padamu. Kamu mesra dengan dia. Dokter kota tidak mau menerima kakekku. Karena pilihan terbatas, kirim ke hotel dulu. Jawaban ini. Kamu puas tidak? Itulah kenapa dia diusir. Biasanya tidak lewat sini pulang ke rumah. Ini jebakan yang kamu buat. Bukan Yunxiao. Bukan. Diam. Aku tidak akan percaya padamu lagi. Kakekmu, Yang mengusirnya. Aku bahkan tidak tahu dia sakit. itu ulah keluargamu. Perempuan jual tubuh demi uang mana ada orang tua suka. Ini bukan urusanmu. Feng Yunxiao. Tahu kenapa dia menjual tubuhnya? Jangan bicara. Bersambung. Perbuatan keluargamu. Perempuan sepertimu yang menjual tubuh. Mana ada keluarga yang mau? Ini bukan urusanmu. Feng Yunxiao. Kamu tahu kenapa dia menjual tubuh? Jangan bilang. Lanjutkan. Dokter Jiang, jangan bilang. Karena kakeknya sakit. Dia sakit parah. Butuh obat 1 juta. Feng Yunxiao, kamu selalu bilang dia wanita kamu benar-benar ngerti dia? Yunxiao, jangan percaya. Mereka sudah berunding. Mereka kelompok Yunxiao. Jangan berdalih, aku belum hitung jebak Guantang. Yunxiao, percaya sama, bukan aku. Kamu percaya. Masih belum mau jujur? Paman Feng menyuruhku. Sepertinya pelajaran terakhir belum cukup. Mulai hari ini, putuskan hubungan antara Feng dan Kiao. Kita keluarga sahabat, kamu tidak bisa melakukan. Ini adalah akibatnya, karena telah menyakitinya.
Lepaskan aku. Kamu tidak dengar dia tidak mau ikut denganmu? Kalau terus halangi kami, aku akan habisi kamu sekarang juga. Aku sudah atur tim medis terbaik untuk kakekmu. Kondisi kakekmu membaik. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dulu salah mengira kamu. Mulai sekarang kita. Guantang. Apa aku menjijikan bagimu? Bukan. Aku cuma merasa mual sedikit. Aku baik-baik, tunggu aku di luar ya. Perlukah panggil dokter? Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Wancang, kamu baik-baik saja. Dokter Jiang. Akhir-akhir ini muntah parah. Anak tidak sehat, sekarang di trimester pertama. Cek darah untuk nilai. Periksa ke rumah sakit. Baik. Akan aku cari cara untuk keluar. Bersambung. Belakangan ini aku muntah parah. Anak tidak sehat, sekarang di trimester pertama. Cek darah untuk nilai. Periksa ke rumah sakit. Baik. Aku akan cari cara keluar. Gu naik taksi ke rumah sakit. Masih perlu ikuti? Tetap ikuti. Tuan Feng, Miss Gu pergi menemui Jiang Yanshen. Guantang. Kamu sudah tidak ada kesempatan. Bagus, bayimu sehat. Syukurlah. Belakangan sering merasa mual. Kenapa? Itu reaksi normal di awal kehamilan, masuk trimester kedua lebih baik. Tappy. Nanti kalau bayi sudah besar, perut hamilmu tidak bisa disembunyikan. Sebaiknya cari tempat untuk beristirahat dan merawat kehamilan, baik untukmu dan bayi. Tapi Feng Yunxiao tidak mengizinkan saya pergi. Saya ajak kamu ke dokter, kamu tidak mau pergi. Biarkan dia yang merawatmu saja. Bersambung. Saya ajak kamu ke dokter, kamu tidak mau pergi. Dia menunjukkan kepadamu sudah cukup. Bukan, aku melihat kamu tertidur. Aku merasa sedikit mual, jadi aku... Jangan bohongi aku lagi. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Aku tidak akan memberimu kebebasan lagi. Presiden Feng. Dia bilang dia tidak mau, atas dasar apa kamu perlakukan dia begitu? Apa yang kamu sembunyikan? Aku tidak sembunyikan apa-apa, sekarang aku akan tunjukkan kepadamu. Kamu tidak keguguran. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ini bukan anakmu. Ini milik si Jiang. Bukan. Kamu tidak kenal ayah dari anak ini. Jangan ganggu dia. Guantang. Sebaiknya kamu jujur padaku. Sebenarnya apa yang terjadi dengan anak ini? Ini anakku. Aku tidak perlu jelaskan padamu. Kontrak tidak mengatur. Aku tidak boleh hamil anak orang lain. Kamu. Jangan sakiti dia. Kamu benar-benar membuatku marah kali ini. Cari tahu siapa pria liar itu. Aku ingin sendiri membuang bajingan yang membuatmu hamil. Ke laut untuk dimakan ikan. Bersambung.
Saya mau lempar bajingan yang menghamilimu ke laut bagi makanan ikan. Sebelum menemukan siapa ayah dari anak ini, jangan keluar dari Manor. Sudah hamil dengan anak orang lain, biarkan aku pergi. Lepaskan aku. Hello. Ketua Feng. Aku baru dapat kabar terbaru. PK Feng. Nona Qi. Jadi begitulah kejadiannya. Tongkap dia. Kamu akan dapat lebih banyak. Terima kasih, Pak Feng. Wanita sudah hamil dengan anak orang lain. Yun Xiao masih memanjakannya. Pak Feng. Pernikahan saya dan Yun Xiao. Apakah? Selama aku masih hidup. Wanita itu, Dia tidak akan bisa masuk. menantuku hanya bisa kamu. Paman Feng. Hanya seorang yatim piatu. Bunuh dia. Lebih mudah daripada menghancurkan semut. Sudah saatnya dia menghilang. Saya hanya memelihara seekor kenari. Tak perlu Anda khawatir. Bersambung belum selesai, belum selesai, belum selesai, belum selesai, akan bersambung belum selesai. Sudah saatnya dia menghilang. Saya hanya memelihara seekor kenari. Tak perlu Anda khawatir. Inshao Kau Datang. Apa Maksudmu Dangan Perkatan Baruzan? Saya sama sekali tidak suka Guantang. Dia hanya mainan untuk mengisi waktu saya. Feng Jiangxiao. Jangan bohongi aku. Terakhir kali karena wanita itu, kamu hampir membunuh Yi Fei. Aku tidak suka orang lain mengganggu hidupku. Terakhir kali cuma memberinya pelajaran. Maaf, aku tidak tahu kamu tidak suka. Seharusnya aku tidak memutuskan sendiri. Cari. Kamu tidak suka wanita itu. Aku tidak pernah mencintainya. Persiapan pernikahan dengan Yi Fei juga akan dilakukan seperti yang dijanjikan. Akan berlanjut, belum selesai. Ternyata dia tidak pernah mencintai. Ternyata sejak awal hingga akhir, aku hanyalah mainan yang bisa dibuang kapan saja olehnya. Tapi wanita itu hamil. Insya. Katakan yang sebenarnya, apakah anak itu milikmu? Tidak peduli apakah itu ada hubunganku. Aku tidak akan membiarkannya hidup di dunia ini. Tenang saja. Aku akan urus anak itu. Dia mau bunuh anak kita. Tidak, aku harus lari. Ini tidak boleh terjadi. Entah benar atau tidak. Pernikahan kalian tidak akan berubah. Terlah. Cepat pergi. Mama rela pertaruhkan nyawa demi melindungimu. Cepat pergi. Sekalipun mengorbankan nyawa, ibu akan melindungimu. Paman Feng, aku masih khawatir. Apakah Yun Xiao mungkin sedang berakting untuk melindungi wanita itu? Entah itu benar atau tidak, pernikahan Anda tidak akan berubah. Itu bagus. Tetapi. Potong gulma dan cabut akarnya. Sudah saatnya memberi pelajaran pada wanita itu. Andaman Bawa, Oran Tuk Mangugurkan, Anakaram Yang, Adadi Dalam Kandanganya.
Ini adalah tiket penerbangan. Kita pergi dulu baru bicara kemana. Dokter Jiang, terima kasih. Apa yang kalian lakukan? Kamu begini melanggar. Lepaskan aku. Mau naik pangkat bawa anak. Jangan bermimpi, keluarga Feng tidak akan menerima. Jangan sakiti dia, jangan sakiti. Keluarga Feng tidak akan menerimamu, jangan sakiti dia, jangan sakiti. Siapa yang suruh kamu menyentuhnya? Tuan muda, ampunilah. Perintah dari ketua lama. Ini tangan yang menyentuhnya. Tuan muda, ampunilah. Saya tidak berani menolak perintah ketua. Dia bisa membunuh saya. Pergi. Kamu gak apa-apa? Jangan sentuh aku. Kamu takut padaku. Jangan pura-pura, aku tahu kamu ingin bunuh anakku. Kenapa berpikir seperti itu? Tidak pernah. Lalu, ayahmu ingin menyuruh orang untuk membunuhku. Feng Yunxiao. Aku mohon padamu, biarkan aku pergi. Anak ini, dia sangat penting bagiku. Aku ingin jadi ibunya. Aku ingin dia lahir dengan selamat dan tumbuh sehat. Kamu ingin meninggalkanku. Feng Yunxiao, aku mohon padamu, biarkan aku pergi. Aku janji. Mengganggumu lagi. Bersambung Sedra. Feng Yunxiao, kumohon biarkan aku pergi. Aku janji tidak akan pernah mengganggumu lagi. Di sekeliling ada orang-orang ayah, mereka pasti akan memberitahu dia tentang situasi di sini. Lebih baik meninggalkannya dalam bahaya. Daripada menunggu aku menyelesaikan semuanya dulu. Baik. Kamu pergi. Tuan muda. Tidak bisa membiarkan dia pergi. Ini perintah ketua. Siapa yang berani menghalangi, aku akan ambil nyawanya. Selamat datang di... Seniman besar. Jangan meledek saya. Debut 3 bulan terpilih di Museum Seni Non Sangha, bukan hal biasa. Wan Tang. Kamu sudah sangat hebat. Mana ada yang lebay. Rapat selesai. Siapa bilang rapat selesai? To be continued Bilam Sealsai. Siapa bilang rapat selesai? Kamu sedang mengacaukan apa? Tuan. Nikmati masa tua. Anda. 59% saham perusahaan. Pak Feng memegang kendali perusahaan. Dewan Direksi mengadakan pemungutan suara. Setuju mencopot Ketua Dewan. Silakan angkat tangan. Saya setuju. Saya juga. Saya setuju. Saya juga setuju. Kalian semua. Feng Yunxiao, kamu berani menyuruh pemegang saham memecat saya. Kamu bahkan berani melawan saya. Anak durhaka, kamu mau bikin saya marah? Tuan, kamu sudah tua. Mulai sekarang urusan perusahaan, tidak perlu kamu khawatirkan lagi. Oh, saya tahu. Ini karena Guantang. Hanya karena saya memintamu menikahi Qiao Yifei, kamu merebut kekuasaan saya. Karena kamu ingin menyakitinya. Masih mau mencelakai anaknya. Itu anakmu, kan? Serang saja aku. Aku membesarkan anak yang hebat. Kau terlalu ikut campur. Tenang, kau masih bisa menikmati masa tua. Di desa. Sungguh menyenangkan. Feng Yunxiao, anak durhaka. Pesankan. Tiket pesawat ke kota Ye. Ja. Guantang.
Kamu jangan harap bisa meninggalkanku. Bersambung. Belum selesai semua belum tuntas. Pesan 1 tiket pesawat ke kota Y. Ja. Guantang. Kali ini kamu jangan harap bisa meninggalkanku. Nona Gu, Anda memecahkan rekor penjualan tunggal galeri seni kami. Kamu adalah pelukis muda berbakat yang saya temui. Anda terlalu Investor sudah tiba. Ah maaf, Nona Gu, saya ada urusan tidak bisa menemani Anda. tidak apa-apa. Anda pergi, saya jalan-jalan. Maafkan. Tun Jokan Jalan. Tuan Feng. Waktu saya agak terbatas. Lihat karya seni. Baiklah, silakan ke sini Tuan Feng. Perlu aku jemput? Aku segera kembali. Oke, sampai nanti. Bersambung, Bersambung, Bersambung. Permisi. Tas saya. Guantang. Ternyata benar-benar kamu ya. Kamu baru saja ditinggal Feng Xiao, sekarang perutmu sudah besar. Kamu ganti lelaki secepet itu, sungguh susah ditandingi. Jangan sentuh. Guantang, berani sekali kamu bersikap demikian. Masih pikir Feng Xiao akan melindungimu. Baiklah, hari ini aku akan mengajarimu pelajaran. Tuan Feng, silakan lewat sini. Kalian mau melakukan Mau apa? Bersambung. hari ini aku akan mengajarimu pelajaran. Pak Feng, silahkan lewat sini. Apa yang kalian mau? Mau apa? Presiden, ini galeri seni terakhir, tetap tidak ada karya Nona Gu. Lanjutkan pencarian. Dia tidak punya teman di sini. Tidak akan datang kota Y tanpa alasan. Baik. Lukisan ini sangat kuat. Mata tajam sekali, Bos Feng. Ini adalah karya Nona Gu. Dia adalah pelukis baru, lukisannya sekarang sangat dicari. Nona Gu. Pelukis ini juga bermarga Gu. Bukan gaya lukisan Wantang. Mungkin kebetulan saja. Saya mau lukisan ini. Kirim ke Manor. Baik. Bungkus ini. Kurator, ada masalah. Nona Gu menyindir para sosialita. Baru saja dia ditarik pergi. Apa katamu? Para putri sosialita. Bagaimana bisa kita berurusan dengan mereka? Pak Feng, bisa tolong Anda? Presiden tidak mau terlibat dalam urusan ini. Maaf. Aku terlalu lancang. Lepaskan aku. Saya tidak menyimpan dendam terhadap. Mengapa kau melakukan ini padaku? Mengapa?
Tentu saja aku memang tidak menyukaimu. Satu orang yang banyak. Seorang selir di sebelah kanan. Bayi di dalam perutmu. Anak haram siapa dia? Bersambung. Mengapa? Tentu saja aku memang tidak menyukaimu. Seorang sugar daddy di sebelah kiri, seorang selingkuhan di sebelah kanan. Bayi di dalam perutmu. Anak haram siapa sebenarnya dia? Mungkin. Apakah karena dia hebat di ranjang? Biarkan aku pergi. Saya adalah pelukis di galeri seni Fei Xiang. Kalian menyakiti saya, tidak takut pengaruh opini publik? Lihat, dia mengencam kita. Kamu tidak sungguh-sungguh jual beberapa lukisan buruk. Sudah bisa melawan masyarakat kelas atas. Dengan pengaruh keluarga. Hari ini, Tidak ada yang berani membela kamu. hancurkan dulu. Wajah cantik ini. Hilangnya wajah ini. Mari kita lihat bagaimana kamu menggoda pria. Belum ketemu? Präsiden. Kami tahu guru-guru. Dilukis oleh seseorang bernama WT. Selebihnya masih dalam investigasi. WT. Soretang. Kembali ke galeri seni. Belum ditemukan? Präsiden. Kami tahu tentang Nama pelukisnya WT. Lainnya masih diselidiki. WT. Soretang. Kembali ke galeri seni. Berhenti. Kamu tidak apa-apa? Tuan Feng. Siapa yang mengizinkan kalian menyentuhnya? Tuan Feng. Teman Kiao Yifei. Wanita ini berulang kali mengganggu pertunangan. Jadi saya menghukumnya untuk Kiao Yifei. Menghukum? Menyentuh wanitaku? Siapa yang memberimu keberanian? Wanita kamu. APA. Kiao Yifei adalah tunanganmu. Keluarga Feng dan keluarga Kia sudah membatalkan pertunangan. Guantang adalah istriku di masa depan. bersambung. Pembelajaran. Berani menyentuh wanitaku. Siapa yang memberimu keberanian? Wanita kamu. APA. Kiao Yifei adalah tunanganmu. Keluarga Feng dan keluarga Kia sudah membatalkan pertunangan. Guantanglah calon istriku. Tidak, bukan begitu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku dari keluarga Jin, ayahku adalah. Keluarga Jin. Benarkah kamu pikir wanita masa depan keluarga Feng begitu mudah diintimidasi? Blokir aku. Semua bisnis keluarga Jin. Aku ingin keluarga Jin lenyap dari kota A. Kamu tidak bisa begini, jangan. Ini adalah harga karena menyakiti nyonya. Aku salah, Tuan Feng. Aku tahu salahku. Jangan sakiti keluarga Jin. Kumohon padamu. Aku sungguh tahu aku salah. Gu. Ah tidak. Bu, kumohon padamu. Jangan sakiti keluarga Jin, jangan biarkan keluarga Jin bangkrut. Aku mohon padamu. Keluarga Jin akan bangkrut, kau tahu kau salah. Terlambat. Untuk yang lain. Putuskan semua kerjasama dengan keluarga Feng. Tidak boleh, kumohon lepaskan keluarga kami. Itu dia, semua ini karena dia yang menyuruh kami. Semua ini karena dia yang menyuruh kami melakukan ini. Ini salahmu, dasar jalang. Katamu dia sudah tidak disukai. Bersambung. Keluarga Jin akan bangkrut, kau tahu kau salah.
Sudah larut malam. Adapun yang lainnya, Putuskan semua kerjasama dengan keluarga Feng. Tidak, kumohon lepaskan bar keluarga kami. dialah orangnya, dialah yang memerintahkan kami untuk melakukan ini. Ini semua salahmu, dasar jalang. Bukankah kau bilang dia sudah tidak disukai lagi? Ini semua salahmu. Lepaskan aku. Guantang. Pergi dariku begitu lama. Belum puas bermain? Main. Kau bilang akan melepasku. Aku setuju, izinkan kamu keluar untuk bersantai. Sekarang waktunya habis. Seharusnya kembali padaku. Lepaskan aku. Kamu tidak menepati janji. Kamu berjanji akan melepaskanku. Guantang. Kamu milikku. Hanya milikku. Kamu. Apakah kamu benar-benar ingin melahirkan anak itu? Aku sama sekali tidak suka Guantang. Dia hanya mainan untuk menghabiskan waktu. Tidak peduli apakah itu milikku atau tidak. Aku tidak akan biarkan dia hidup di dunia ini. Tenanglah, ayah. Aku akan urus anak itu. Kau mau apa? Pergi dari sini. Jangan sakiti anakku. Aku tidak berniat menyakitinya. Bersambung. Kau benar-benar ingin melahirkan anak ini. Kau mau apa? Minggir. Jangan sakiti anak. Aku tidak berniat menyakitinya. Kamu takut padaku. Apakah aku tidak cukup baik padamu? Baik padaku. Menghinaku. Memperlakukan aku seperti mainan. Apa masih ingin aku bersyukur padamu dengan ekor bergoyang? Kapan memperlakukanmu seperti mainan? Saya mengakui. Saya sebelumnya. Menurunkan diri sendiri. Tapi sekarang saya sudah. Ya, Kamu tidak pernah sungguh mempercayaiku. Kebaikanmu padaku. Mempermainkan mainan. saya tidak pernah menganggapmu sebagai mainan. Juga tidak pernah ingin menyakitimu. Kamu sendirian merawat anak, terlalu melelahkan. Kembali ke Menshan saja. Aku akan atur seseorang untuk menjagamu. Di dekatmu adalah tempat paling berbahaya. Feng Yun Xiao. Jangan datang mencariku lagi. Kita benar-benar sudah selesai. Selesai atau tidak, bukan kamu yang tentukan. Lepaskan aku, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Guantang. Anak itu sebenarnya milikku atau tidak? Feng Yun Xiao. Aku tidak akan melahirkan anak. Karena kamu tidak layak. Presiden. Kami menemukan alamat Nona Gu. Guantang. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Seumur hidup ini tidak mungkin. Feng Yun Xiao. Jangan cari aku lagi. Kita benar-benar sudah selesai. Berakhir atau tidak bukan keputusanmu. Lepaskan, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Guantang. Anak itu benar-benar milikku? Feng Yun Xiao. Aku tidak melahirkan anak untukmu. Karena kamu tidak pantas. CEO. Sudah tahu alamat Nona Gu. Guantang, kamu benar-benar mengkhianati aku. Presiden, apa kita harus pulang? Berhenti, berhenti, berhenti.
Tabrakan. Bicaralah dengan pemilik mobil tentang kompensasi. Sehret dir. Jangan biarkan dia ganggu aku. Presiden. Bagaimana kamu menemukannya? Tidak mengundang saya masuk duduk? Bersambung. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Tidak mengundang saya masuk duduk? Kamu pergi saja. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Wantan, Guantan. Apa sebenarnya yang kamu mau? Bajuku basah. Bisa masuk angin. Kamu bahkan jika mati di sini. Tidak ada hubungannya dengan saya. Udaranya sudah dingin. Jangan biarkan Pak Feng minum minuman, perutnya tidak kuat. PAK. Ini sup ayam yang dimasak Nona Gu untuk Anda. Bahkan jika kamu mati, tidak ada hubungannya dengan saya. Kenapa dia belum pergi? Lupakan kenapa aku peduli padanya. Jangan mati di depan pintuku. Mengundang masalah ke rumah. Guantang, bodoh banget ya kamu. Sedang mikirin apa? Bersambung. Mengundang masalah ke rumah. Guantang, bodoh banget ya kamu. Sedang mikirin apa? Kenapa kamu pakai bajuku? Cepat pakai bajumu. Jangan berkeliaran sambil mengenakan handuk mandi. Bajuku basah semua. Butuh waktu semalaman untuk mengeringkannya. Jadi, kemungkinan besar kamu harus menerimaku malam ini. Lalu kamu tidur di sofa. Kamu sedang makan apa? Suplemen nutrisi untuk wanita hamil, baik untuk anak. Oh,
Kamu masih sangat peduli pada anak itu ya? Tentu saja. Aku tidak akan membiarkan anakku disakiti. Bersambung. Kamu lagi makan apa? Suplemen makanan untuk ibu hamil, baik untuk anak. Oh, Kamu masih sangat. pada anak itu ya? Tentu saja. Aku tak akan biarkan siapapun menyakiti anakku. Semua. Hari ini adalah hari bahagia. Terima kasih kepada Direk bantuannya kepada Museum Seni Face. Guantang, kau wanita jalang. Berani menggoda priaku. Aku akan menghabisimu. Berkali membuat masalah. Apa kamu pikir aku nggak bisa melawan? Menggoda tunangan orang lain. Kamu masih merasa benar. Kamu tahu, Kita mau menikah. kenapa harus kembali? Nggak nyangka kamu jadi orang ketiga. Yang Daikendang itu pasti anakram. Kilu aga Feng dan Sudah lama membatalkan pertunangan. Dia bukan tunanganku. Ayahmu tidak akan setuju. Biarkan dia menikah. Kamu. Wantang. Aku. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Feng Yun Xiao. Kehadiran Menyebabkan masalah bagiku. Jadi tolong bawa tunanganmu pergi. Wantang. Aku benar-benar sudah putus tunangan dengannya. Feng Yun Xiao. Aku tidak peduli kamu menikahi siapa. Aku hanya ingin kamu lenyap dari hidupku. Mantan bos yang baik. Seharusnya seperti sudah mati. Guantang. Apakah aku benar-benar akan kehilanganmu? Bersambung. Wantang, aku telah membatalkan pertunangan dengannya. Feng Yun Xiao. Aku tidak peduli kamu menikahi. Aku ingin kamu menghilang dari hidupku, mantan bos. Harus seperti sudah mati. Guantang. Apakah aku benar-benar akan kehilanganmu? Yun Xiao, jika kamu ingin menari, aku bisa menemanimu. Insyaallah. Pak Jiang dan Nona Gu terlihat cocok ya. Mereka sudah lama bersama, kan? Nona Gu ini. Entah anak siapa yang dia kandung. Feng Yun Xiao, kamu sakit apa? Hari ini pesta perayaan galeri seni. Kamu juga tidak ingin memperbesar masalah, kan? Guantang bukan kamu. Kenapa kamu tidak mencegah dan hanya melihat saja? Bagaimana kalau kita bekerja? Aku bantu kamu mendapatkannya. Dia bukan milik. Dia itu bebas. Bersambung. Guantang bukan perempuanmu. Kenapa kamu tidak menghentikan dan hanya melihat? Bagaimana kalau kita bekerja? Aku bantu kamu mendapatkannya. Dia bukan milik siapapun, dia itu bebas. Dia pilih siapa. Itu haknya. Kalau dia dengan orang lain juga oke. Kamu sakit ya. Cinta itu memberi, bukan memiliki. Moth. Tidak ikut campur.
Memberi. Memiliki. Aku, Qiao Yifei, bisa dapatkan semuanya. Semua selalu berhasil ku dapatkan. Guanem. Berani merebut pria dariku. Akan ku buat kau hancur. Feng Yunxiao. Aku tidak mengerti. Apa sebenarnya kulakukan salah? Kenapa kau tak bisa lepaskan aku? Kau tidak salah. Orang yang salah adalah aku. Aku kehilangan orang yang sangat penting. Sekarang aku ingin lakukan apapun untuk menemukannya kembali. Air ini. Air ini ada masalah. Di kartu ada 1 juta. Pergi dan layani dia dengan baik. Tenang, Nona Qiao. Aku pasti akan layani dia dengan baik. Bersambung. Ada 1 juta di dalam kartu itu. Pergilah dan layani dia dengan baik. Nona Qiao, tenang saja. Aku pasti akan merawatnya dengan baik. Seorang wanita berani menggigitku? Tolong-tolong. Silakan berteriak, seluruh lantai sudah dipesan. Berteriaklah sampai langit runtuh. Tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Siapakah dia? Siapa yang ingin menyakiti saya? Masalah ini sih tidak bisa dikomentari. Lebih baik kamu pikir baik-baik. Bagaimana melayani saya? Tolong. Siapa yang bisa menolong? Teriak saja, panggil saja. Hari ini milik saya. Jangan. Siapa? Ganggu wanita saya. Mau cari mati? Bosankah hidupmu? Bersambung. Siapa itu? Berani sentuh wanitaku. Mau cari mati? Bosankah hidupmu? Presdir. Buang barang ini untuk anjingnya. Baik. Kamu baik-baik saja? Aku merasa sangat panas. Apa yang kamu makan? Aku tidak tahu, tapi aku merasa panas. Tolong bantu aku ya. Kamu kebingungan sekarang. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Dokter pasti punya solusinya. Jangan. Tolong bantu aku ya. Guantang. Kamu tahu siapa aku? Feng Yuxia.
Bersambung. Guantang. Kamu tahu siapa aku? Feng Yuxia. Dia ingin menyakiti anakku. Jangan sakiti anakku. Jangan mendekat. Apakah kamu baik-baik saja, Wantang? Feng Yunxiao, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anak. Kapan aku bilang ingin menyakitinya? Aku adalah ibunya. Aku ingin melindungi anakku. Dia sangat penting bagiku. Aku ingin menjadi ibunya. Aku ingin dia lahir dan tumbuh dengan sehat dan selamat. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Feng Yunxiao, kamu bilang tidak akan menyakiti anak. Lepaskan aku. Aku tidak akan menyakitimu. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Mengikatmu. Juga untuk menghindari kamu menyakiti diri sendiri. Sekarang mengerti. Apakah dia peduli padaku dan anak? Tidak, buang Tang. Jangan tertipu olehnya, dia sedang berakting. Berakting. Bersambung. Aku tidak akan menyakitimu. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Mengikatmu. Itu juga untuk menghindari kamu melukai dirimu sendiri. Sekarang aku mengerti. Apakah dia peduli aku dan anak? Tidak pedulikan Wantang. Jangan tertipu, pasti dia berpura-pura. Berpura-pura. Para hadirin sekalian, saya adalah tunangan Presiden Grup Feng. Feng Group. Salah satu dari 10 besar nah. Nyonya Presiden, itu adalah wanita terhormat. Di sini. Ingin memanfaatkan waktu berharga. Jujur saja. Tunangan Sedang diganggu oleh pelukis WT. Dia dengan sukarela berubah menjadi orang jahat dan bahkan hamil dengan anak haram orang lain. Sekarang saya punya buktinya. Dia berselingkuh. Saya harap semua orang menjadi saksi. Ini adalah urusan keluarga mereka. Tidak bagus. Bersedia menjadi saksi untuk Nona. Tolak keras hal ini. Seniman dengan karakter buruk. Ya, saya juga ikut. Guantang. Kali ini kamu tamat. Semua, di sini tempatnya. Cepat buka pintunya. Jangan biarkan merusak dunia seni lukis. Setuju, dukung Nona Kiao. Ayo, semua masuk cepat. Samuel lihat sini, ini dia orang jahatnya. Bersambung. Semua, disinilah tempatnya. Cepat dorong pintunya. Jangan biarkan Gangu Dunia Seniluki. Ya, dukung Nona Kiao. Ayo semua cepat masuk. Ayo semua lihat. Inilah penjahat itu. Kenapa kamu ada di sini? Kamu kira kamu siapa? Ternyata Tuan Feng adalah Tuan Feng. Bukankah Nona Adalah tunangan Tuan Feng? Jangan kaitkan aku. Tunanganku akan marah. Nanti tunanganku akan marah. Ini. Pelukis Wit. Tunangan Tuan Feng. Wah, berita besar nih, dia. Bisa-bisanya ngaku jadi tunangan Pak Feng, sungguh memalukan.
PAK Feng. Wanita ini yang menipu kita datang ke sini. Bukan, aku jelas melihat. Dia dengan Masuk ke ruangan ini. Lalu terdengar. Suara erangan. Yun Xiao perkial padaku. Matamu sudah rabunnya. Wantang bersama aku. Kamu mengaku tunanganku, bahkan mencemarkan istriku. Kamu pikir aku tidak akan bertindak pada keluarga Kiao? Kamu ingin bertindak pada keluarga, mana bisa? Ayahku adalah penyelamat ayahmu. Cari ayahku untuk membalas budi. Sudah beberapa kali kamu menyakiti Wantang. Keluarga Kiao harus membayar untuk itu. Bagaimana bisa menyerang keluarga Kiao? Tidak boleh. Bersambung. Kau ingin menyerang keluarga Kiao? Tidak mungkin. Ayahku adalah penyelamat ayahmu. Pergi ke ayahku bayar hati budi. Kau melukai Guantang. Keluarga Kiao yang akan membayar. Bagaimana bisa menyerang keluarga Kiao? Tidak boleh. dokter. Anak saya baik-baik saja kan? Tenang saja, anak baik-baik saja. Sudah datang. Kamu melihat bayi di dalam sini? Itu bayi Wantang. Bayi Guantang. Suara apa lagi ini? Itu suara detak jantung anak. Kamu tidak keguguran. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ini bukan anakmu. Pak Fong. Selidiki. Waktu kehamilan Guantang. Bake. Bagaimana bayinya? Semua tampak normal. Kamu perlu istirahat di rumah. Jika ada masalah, harus diperiksa ulang. Baik, kalau begitu baguslah. Hari ini terima kasih, besok malam aku traktir makan. Apaan sih? Kita kan teman. Kan aku yang menyelamatkanmu. Orang yang harus kamu terima kasih aku, kan? Bersambung. Bagaimana dengan bayi? Sementara ini semua Pulang harus istirahat baik-baik. Kalau ada masalah kembali saja untuk periksa lagi. Bake bagasla kalau bejitu. hari ini terima kasih. Besok malam traktir kamu makan. Apa perlu sungkan? Aku yang menyelamatkanmu. Harusnya kamu berterima kasih padaku. Terima kasih. Kenapa kamu tidak traktir aku makan? Hari ini sudah terlalu malam, besok malam aku traktir kalian makan. Makanan ini cukup kan? Siapa kalian? Tolong. Feng Yunxiao. Wantang ada masala. Bersambung. Kalian siapa tolong? Feng Yunxiao. Wantang ada masala.
Berisik sekali. Guantang, suka tempat peristirahatan yang kusiapkan? Jangan main-main denganku. Vubukan Feng Yunxiao. Tahu kara sayang perempuan. Saya tahu ini anaknya Feng Yunxiao. Bagaimana kalau mengeluarkannya sekarang? Belum waktunya, tidak tahu apakah bisa hidup. Berhenti. Jangan mendekat. Kalau tidak saya bunuh dia. Letakkan pisaunya. Mari kita bicara baik-baik. Qiao Yifei. Jangan gegabah. Bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan antara kita. Karena wanita ini, Menghancurkan seluruh keluarga Qiao. dalam semalam, keluarga Qiao bangkrut. Feng Yunxiao. Kamu memang kejam. Semua ini salahku. Kau datang padaku. Jangan sentuh dia, jangan mendekat. Bersambung. Jangan mendekat. Aku tidak bergerak. Apa kau mau lepaskan dia? Lepaskan dia. Feng Yunxiao. Aku mencintaimu bertahun-tahun. Kau selalu tak melihatku. Kamu telah membuat keluarga Qiao bangkrut. Aku harus balas dendam padamu. Aku Aku akan menggantinya. Akan beri semua saham di grup Feng padamu. Termasuk properti pelakuanku. Biarkan Guantang pergi. Aku akan segera menyerahkan semuanya pada. Apa? Apakah ini cukup? Kakak. Bagaimana bisa? Uang bisa mengisi kerugian keluarga Qiao. Lalu aku bagaimana? Bagaimana kau mengganti perasaanku? Lalu apa yang ingin kau lakukan? Feng Yunxiao. Bukankah selama ini kau selalu angku? Sekarang aku akan menjatuhkanmu dari singgasana. kau Berlutut dan minta maaf pedak. Bersujud. Jangon. Aku bersujud. Feng Yunxiao, kamu. Aku sudah bersujud. Kamu bisa lepaskan dia. Aku bersumpah atas nama langit. Kuserahkan semua harta keluarga Feng kepada keluarga Qiao. Dan tidak akan menuntut tanggung jawab padamu. Feng Yunxiao, harga dirimu? Demi wanita, kamu bahkan rela kehilangan wajahmu? Bagi saya, dia benar-benar penting. Setuju dengan syarat transaksi saya? Syarat transaksi. Yang tidak bisa saya dapat, kalian juga jangan berharap mendapatkannya. Bersambung. Yang tidak bisa saya dapat, kalian juga jangan berpikir bisa dapatkan. Tidak. Bakar-bakar semuanya mati di sini. Feng Yunxiao. Di dalam sini semuanya API. Kamu akan mati. Walaupun harus mengerbang. Kamu tetap ingin menyelamatkannya. Apakah kamu begitu mencintainya? Wantang.
Feng Yunxiao. Kamu tidak apa-apa? Bersambung. Feng Yunxiao. Jangan, jangan. Jangan sakiti anakku, Wantang. Sudah tidak apa-apa. anakku. Bayimu sangat sehat. Dokter bilang kamu terkejut. Istirahatlah dengan baik. Jangan terlalu emosional. Ya, kamu yang menyelamatkanku. Kalau tidak, Apakah kamu berharap Feng Yunxiao akan menyelamatkanmu? Lepaskan aku, lepaskan aku. Kenapa kamu terus-menerus menyakitiku? Kamu masih berani bertanya. Kamu merebut pacarku. Apa aku bisa selalu menargetkanmu? Wanita tak tahu malu, memilih jadi mainan pria. Apa hakmu bicara begitu padaku? Hakipie. Feng Yunxiao tahu kamu bahaya, tapi tidak datang. Kamu masih biarkan dia tidur gratis. Apakah kamu? Keluar. Kenapa? Berani berbuat, tak berani dengar. keluar. Kamu tidak diterima di sini. Pergi. Kamu munafik. Lepaskan. Guantang, kamu tidak akan mati baik-baik. Bersambung. Kamu munafik. Lepaskan. Guantang, kamu tidak akan mati dengan baik. Terima kasih, Jian Yanshen. Kalau bukan karena kamu, aku akan kehilangan anakku. Terima kasih, dokter. Tentang siklus kehamilan Nona Gu sudah diselidiki. Ini hasil USG Nona Gu. Menurut usia kehamilan, harusnya 4 bulan. Dr. Jian Yanshen belum kembali negara. Nona Gu belum keluar dari Manor. Jadi anak ini. Hanya milik Anda. Feng Yunxiao, tolong aku. Guantang. Tolong beri penjelasan yang masuk akal. Bersambung. Guantang. Tolong beri penjelasan yang masuk akal. Anak ini milikku. Ya, anak ini milikmu. Kenapa tidak memberitahuku? Karena kamu akan bertunangan. Ada yang ingin mencelakai saya, berani bagaimana saya mengatakannya. Kenapa tidak percaya padaku? Bisa melindungi kamu dan anak. Feng Yunxiao, cukup sudah. Kamu tidak memberikan rasa aman padanya. Dia tidak berani memberitahumu, kamu layak bertanya padanya? Ayah dari anak itu tidak berhak tahu? Kamu juga tidak layak menyalahkannya, dia kan ibu hamil. Baru saja ketakutan.
Aku tanya kamu, Jiang Yanshen. Apakah kamu tahu dia mengandung anakku? Kalau aku tidak menyelidikinya. Apakah kamu akan membantunya menyembunyikannya dariku seumur hidup? Jawab, dong. Ayah. Aku sudah tahu sejak lama, tidak peduli apa Ayah anak itu atau bukan, tidak akan membiarkan. hidup di dunia ini. Kamu pernah bilang ke ayahmu kalau kamu akan Feng Yunxiao. Apakah ini yang kamu katakan? Apa hakmu? Jadi seorang ayah. Bersambung. Entah kamu ayah anak tersebut, Kamu tidak akan membiarkan. hidup di dunia ini. Bilang ke ayahmu akan membunuhnya. Feng Yunxiao. Apakah ini yang kamu katakan? Apa hakmu? Untuk jadi seorang ayah. Jangan pura-pura lagi. Aku tahu semuanya. Mau bunuh anakku. Jadi begini. Aku mau bicara sendiri dengannya. Pergilah. Aku baik-baik saja. Aku tunggu di depan pintu. Ada apa? Panggil saja aku. Guantang. Aku menipu ayahku. Saat itu dia ingin mengurus anakmu. Aku bisa menundanya. Setelah kamu pergi, aku mengambil alih kekuasaannya. Baru berani kembali mencarimu. Percayalah padaku kali ini. Kalau itu salah paham, bagaimana? Bukankah itu juga mainanmu? Feng Yunxiao, kamu dari awal tidak suka. Siapa bilang aku tidak? Aku mencintaimu. Sudah sejak lama aku suka padamu. Sejak kamu masih menjadi putri kecil keluargaku. Pertama kali aku melihatmu. Aku langsung suka padamu tanpa bisa menahan diri. Aku selalu diam-diam melihatmu. Belum sempat bicara denganmu. Tanpa sengaja bertemu denganmu. Aku juga hanya berani bilang. Kebetulan sekali. Bersambung. Feng Yunxiao. Awal hingga akhir tidak pernah menyukaiku. Siapa bilang aku tidak suka? Aku mencintaimu. Sudah lama aku menyukaimu. Sejak kamu masih menjadi putri kecil keluargaku. Pertama kali aku melihatmu. Aku tanpa sadar mulai suka padamu. Aku selalu diam-diam melihatmu. Belum ada kesempatan bicara denganmu. Tanpa sengaja kita bertemu. Aku hanya berani bilang. Kebetulan sekali ya. Guantang. Aku mencintaimu. Aku menyukaimu. Tapi lalu bagaimana, Feng Yunxiao? Kamu tidak bisa melindungi aku atau anakku. Aku mohon padamu. Biarkan kami pergi, aku dan anakku. Apa itu kata hatimu yang sebenarnya? Iya. Aku ingin anakku tumbuh aman tanpa ada kamu di dunia ini. Jadi anggaplah kamu memenuhi keinginanku sebagai seorang ibu. Aku benar-benar tidak punya kesempatan lagi. Jangan muncul lagi di duniaku. Aku mengabulkan keinginanmu. Aku akan hilang dari hidupmu. Jaga dirimu baik-baik. Bersambung, bersambung, bersambung. Aku benar-benar tidak punya kesempatan.
Jangan muncul di duniaku lagi. Aku mengabulkan keinginanmu. Aku akan hilang dari hidupmu. Jaga dirimu baik-baik. Wan Tan, kamu dan Feng Yunxiao. Aku menjelaskan padanya mulai hari ini. Dia tidak muncul lagi dalam hidupku. Yan Shen, mau jalan-jalan. Kita pergi ke Haicheng, aku belum lihat laut. Wantong. Itu Feng Yunxiao yang Qiao Yifei mengancam Feng Yunxiao. Feng Yunxiao berjanji tidak lagi melawan Qiao, menyerahkan sahamnya. Terus dipaksa berlutut. Namun meski begitu, Qiao Yifei tetap tidak mau melepaskanmu. Dia menyalakan bensin yang sudah disiapkan. Feng Yunxiao terbakar parah untuk menyelamatkanmu. Bagaimana bisa begini? Kamu membohongi saya. Wantang. Aku akui aku suka kamu. Aku ingin bersamamu. Tapi aku tidak bisa terima. Menipumu licik, tidak mau klaim kredit palsu. Yang menolongmu adalah Feng Yunxiao. Kenapa bisa begini? Wantang, mau ikut aku ke Haicheng? Lakukan apa yang kamu anggap benar. Gu Wantong. Semoga bahagia. Belum selesai. Yang menolongmu adalah Feng Yunxiao. Kenapa bisa begini? Wantang, mau ikut aku ke Haicheng? Lakukan apa yang menurutmu benar. Gu Wantang. Semoga bahagia. Dia pergi. Dia benar-benar sudah pergi. Dia benar-benar menghilang dari duniaku. Dia milikku. Katanya aku miliknya. Siapa bilang aku tidak suka? Aku cinta kamu, aku sudah suka kamu sejak lama. Aku kehilangan Feng Yunxiao. Feng Yunxiao. Kamu belum pergi. Sebenarnya mau pergi. Tapi dengar kamu panggil aku. Aku kembali ke sisimu. Apa yang kucapkan di rumah sakit itu tak tulus, aku kira kamu tak datang menyelamatkan aku. Aku kira aku hanya mainanmu. Tapi tak terpikir. Tak terpikir kamu lakukan begitu banyak. Maaf, Kalau begitu, hukumlah. hanya boleh tetap di sisiku. Bersambung. Yang aku katakan di rumah sakit adalah kebohongan. Aku pikir kamu tidak datang untuk menyelamatkanku. Aku pikir aku hanya mainanmu. Tapi tidak menyangka. Tidak menyangka kamu melakukan sebanyak ini. Maaf,
Kalau begitu, hukumlah kamu. Hanya boleh tetap di sisiku. Feng Yunxiao, mulai hari ini, Aku adalah keluarga besar dari Gu Wantang. Kalau kamu berani menggertaknya lagi, aku akan langsung membawanya pergi. Kali ini kamu tidak punya kesempatan. tunggu. Ayah, Aku bukan datang untuk membuat masalah. Dulu itu salahku, aku kira kamu mengkhianati Yun Xiao. Jadi aku melakukan banyak hal yang menyakitimu. Aku minta maaf padamu. Ini adalah gelang giok keluarga Feng. Diberikan kepada Nyonya Rumah Keluarga Feng. Sekarang aku memberikannya padamu. terima kasih, Paman. Masih memanggilku paman? Sudah hamil loh. Bukankah seharusnya menikah? Mengurus masalah pernikahan. Tidak usah khawatir. Pak. Ya, Akhir cerita.